Shalom saudaraku, Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, yang kita renungkan yuk, yang benar-benar saja. Yang apa kata orang, apa kata dunia, apa kata pikiran kita, apa kata logika kita, yuk semuanya itu abaikan. Yang kita renungkan hanyalah firman, karena itu kebenaran yang hakiki. Mari yuk sama-sama dengan saya merenungkan firman Tuhan di Yesaya 43. Saya bacakan dalam versi yang mudah dibaca, VMD. Jadi yuk kita renungkan sama-sama Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 1 saya bacakan, saya mulai. Allah selalu bersama umatnya Yakub. Tuhan menciptakan engkau, Israel. Ia membuatmu dan sekarang ia berkata. Sekarang ia berkata, jangan takut. Aku menyelamatkanmu. Aku telah memanggil namamu. Engkau kepunyaanku. Wow, Allah Israel, Allah kita berkata saat ini, jangan takut. Bagi siapa yang saat ini mengalami ketakutan, kecemasan, Tuhan berkata, jangan takut, aku menyelamatkanmu. Ini adalah kebenaran. Renungi yang satu ini, saudaraku. Maka saudaraku akan berbahagia. Next, ayat kedua. Apabila engkau mempunyai kesulitan, aku menyertaimu. Apabila engkau menyeberangi sungai, engkau tidak akan luka. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak terbakar. Nyala api tidak melukaimu. Dalam kehidupan di dunia ini, saudaraku, kita nggak hanya bisa berdiam diri saja di pinggir sungai, karena tujuan kita belum berakhir. Dalam mencapai tujuan kita yang Tuhan mau tuntun, kita harus melewati sungai juga. Jangan takut hanyut, jangan takut luka, saudaraku, karena Tuhan berkata, apabila engkau mempunyai kesulitan, aku menyertaimu. Apabila engkau menyeberangi sungai, engkau tidak luka. Saudaraku, ini kebenaran. Kalau Tuhan berkata, lewati sungai, jangan takut kena arus. Jangan takut tenggelam. Kebenaran firman berkata, aku menyertaimu. Tidak hanya itu aja. Kebenaran firman mengatakan, bahkan kalau engkau melewati api, engkau tidak terbakar. Nyala api tidak melukaimu. Kita mesti melewati api, saudaraku. Nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa kita menghindar. Karena itu jalan satu-satunya menuju jalan kehidupan. Kita mesti melewati jalan api itu. Kabar baiknya, Tuhan beserta kita. Dan jika Tuhan beserta kita, nyala api tidak dapat membakar kita. Kita akan berjalan terus. Nyala api tidak membakar kita. Dan kita tidak terbakar, saudaraku. Jadi jangan takut dengan api. Jika kita berjalan bersama Dia, kita tidak akan terbakar. Ini kebenaran, saudaraku. Saya membaca dan merenungkan ini bersama saudaraku saat ini. Saya pun merasakan bahagia. Ini kebenaran loh. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak terbakar. Nyala api tidak melukaimu. Nih, saya next. Saya kasih warna tanda biru. Ya, nih. Bapak Ibu mungkin bisa lihat. Mungkin saya ini nggak kelihatan. Tapi Bapak Ibu bisa periksa Alkitab masing-masing di rumah. Jangan takut.
Jika ibu, bapak, saudaraku meski harus berjalan menyusuri sungai yang deras, meski berjalan melalui api, itu tidak akan membuat saudaraku luka. Mau next, dengarkan ayat selanjutnya. Karena aku, Tuhan Allah adalah Allahmu. Aku yang Maha Kudus, Israel, adalah juru selamatmu. Aku memberikan Mesir untuk menebusmu. Aku memberikan Ethiopia dan Seba untukmu, milikku. Ayat 4 mengatakan, engkau sangat penting bagiku, sehingga aku menghormatimu. Saudaraku, saya membaca firman ini mau nangis rasanya. Sedemikian saya penting di hati Tuhan kita. Saya membaca firman Tuhan ini, ternyata saya sangat penting bagi Tuhan. Sangat penting. Saya memiliki seorang anak masih kecil. Saya menggandengnya, saya menyertainya kemanapun dia pergi. Kalau saya jalan-jalan melalui jalan-jalan yang kayaknya berbahaya, saya menggendongnya, saya memegang tangannya, karena saya takut kehilangan dia, karena dia begitu penting bagi saya, anak kecil itu bagi saya. Ternyata begitu kasih Tuhan kepada saya, bahkan lebih. Saya penting bagi Tuhan. Saudara-saudaraku penting bagi Tuhan juga. Saudaraku, bagi yang merasa saat ini tidak dihargai, kurang dihargai, enggak dianggap penting bagi yang lainnya, no problem, enggak masalah. Saudaraku semuanya adalah penting di mata Tuhan, penting bagi Bapa. Enggak hanya penting, tapi Tuhan kita menghormati kita. Di ejaan terjemahan bahasa barunya itu begini, Bapakku. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita berharga di mata Tuhan. Tak hanya berharga, Tuhan menganggap kita mulia, saudaraku. Tuhan menganggap kita mulia. Mau mengenal hati Tuhan lagi? Mau masuk ke dalam firman yang jauh lebih lagi? Kita baca selanjutnya. Jadi, jangan takut. Ini Allah sendiri yang berbicara kepada kita. Jadi, jangan takut. Karena kita ini begitu penting di mata Tuhan, dan Tuhan begitu memuliakan kita, dan kita mulia di hadapan Tuhan, dan Tuhan begitu menghormati kita. Maka dari itu Tuhan juga berfirman, jadi jangan takut. Jangan takut, saudaraku. Saat ini jika saudaraku berjalan melalui api, berjalan melewati sungai alirannya yang deras, jangan takut. Itu semua tidak membuatmu bahaya. Engkau tidak terbakar. Sang juru selamat menyertaimu. Engkau tidak akan apa-apa. Jangan takut. Ayat 6. Aku mengatakan kepada utara, berikan umatku kepadaku. Aku mengatakan kepada selatan, jangan tahan umatku di penjara. Bawa anak-anakku laki-laki dan perempuan kepadaku dari tempat yang jauh. Bawa kepadaku semua orang kepunyaanku, orang yang mempunyai namaku. Aku membuat mereka untuk diriku sendiri. Aku membuat mereka dan mereka adalah milikku. Bawalah keluar orang yang mempunyai mata tetapi buta. Bawalah keluar orang yang mempunyai telinga tetapi tuli. Semua orang dan semua bangsa juga harus dikumpulkan. Mungkin satu dari dewa-dewa mereka mau mengatakan tentang yang terjadi pada mulanya. Mereka harus membawa saksi-saksinya.
Saksi-saksi harus mengatakan kebenaran. Hal itu menunjukkan mereka benar. Tuhan berkata, kamu umatlah saksiku. Kamulah hamba yang kupilih. Aku memilih kamu sehingga kamu menolong orang yang percaya aku. Saudaraku, kita adalah saksinya Tuhan. Selain Tuhan menyertai kita, dan Tuhan maupun merasakan kita menyertai kita. Ketika kita merasakan penyertaan Tuhan, kita berjalan di tengah api tidak terbakar. Kita berjalan menyeberang sungai yang deras, kita tidak luka, kita tidak hanyut. Kita melihat, merasakan itu. Tuhan mau kita menceritakan perbuatannya yang dilakukan kepada kita. Karena Tuhan ingin kita menolong orang lain juga yang percaya kepadanya. Aku memilih kamu sehingga kamu mengerti bahwa akulah Ia. Tidak ada Allah sebelum aku dan tidak akan ada Allah sesudah aku. Aku sendirilah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain. Akulah satu-satunya yang berkata kepadamu, aku menyelamatkanmu. Aku telah mengatakan kepadamu hal itu. Tidak ada yang lain bersama kamu. Kamulah saksiku dan akulah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan ingin kita menjadi saksinya. Saat dalam keadaan berat, kita bisa melewatinya tanpa terbakar, tanpa hanyut. Tuhan mau merasakan, dan Tuhan ingin kita jadi saksinya dan menceritakan ke banyak orang. Next, aku tetap Allah. Apabila aku melakukan sesuatu, tidak ada orang dapat mengubah yang kulakukan dan tidak ada orang yang dapat menyelamatkan orang dari kuasaku. Tuhan Allah yang Maha Kudus Israel menyelamatkan kamu dan mengatakan, aku akan mengirim pasukan ke Babel demi kamu. Banyak orang akan ditaklukkan, orang Kasdim akan diambil dari perahunya sendiri. Mereka begitu bangga atas perahunya. Akulah Tuhan yang Maha Esa, aku membuat Israel, akulah rajamu. Allah akan menyelamatkan umatnya kembali. Tuhan akan membangun jalan melalui laut. Ia membuka jalan untuk umatnya, bahkan melalui air deras. Tuhan berkata, mereka yang melawan aku dengan kereta perang, kuda dan pasukannya akan kalah. Mereka tidak akan pernah bangkit kembali, mereka binasa, mereka akan padam seperti nyala lampu. Jadi, jangan ingat yang terjadi pada mulanya. Jangan pikirkan tentang yang terjadi dahulu karena akulah yang melakukan sesuatu yang baru. Sekarang kamu tumbuh seperti tanaman baru. Pasti kamu tahu bahwa itu benar. Bahkan aku membuat jalan di padang gurun. Sungai akan mengalir melalui tanah yang kering. Saudaraku, saya akan mau bacakan di versi terjemahan baru. Ayat 18-19 khususnya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal di zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belum kamu mengetahui? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saat ini yang mengalami kayaknya semua jalan buntu, semua masalah begitu berat. Gak ada jalan keluar. Ingat firman Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru akan Tuhan perbuat bagi saudara-saudaraku. Dan tahukah saudaraku, Tuhan juga hendak membuat jalan di gurun. Pada dasarnya ada orang yang berjalan di padang gurun, dia tersesat. Gak tahu itu mana utara, gak tahu mana selatan. Tapi Tuhan akan menunjukkan,
Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Bahkan di padang gurun yang belantara itu, yang tidak ada mata air, yang seakan-akan susah hidup di sana. Karena nggak ada mata air, karena begitu kering. Orang yang hidup di dalam padang gurun tersebut kebanyakan nggak bisa bertahan lama. Karena apa? Nggak ada mata air. Tetapi kabar baiknya, Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang yang belantara itu. Suatu yang impossible, suatu yang gak masuk akal. Di situ tidak ada terpancar mata air, tetapi Tuhan akan buat sungai-sungai. Gak hanya mata air, tetapi Tuhan akan buat sungai-sungai di padang yang belantara itu. Belantara artinya luas banget, tak terbatas. Di padang yang belantara itu, yang luas banget itu, Tuhan akan buat sungai-sungai. Suatu hal yang impossible. Hal impossible terjadi, suatu kehidupan yang baru, yang impossible terjadi, yang mungkin saudaraku tidak pernah lihat dan gak pernah pikirkan. Tetapi saudara-saudaraku, lihat yang mengalami saat ini di tanah kering. Tuhan akan membuat sungai-sungai kehidupanmu, sehingga engkau nggak akan haus lagi, nggak akan merana lagi, engkau akan segar kembali. Saudaraku, firman ini adalah kebenaran. Firman ini adalah kebenaran. Janganlah hidup dengan akal pikiran manusia yang belum tentu kebenarannya teruji. Jangan hidup dengan kebenaran apa kata orang. Kamu gak mungkin bangkit, kamu gak akan mungkin bisa. Ekonomimu sudah hancur, anakmu sudah hancur. Gak mungkin ada harapan. Usahamu sudah bangkrut, hutangmu sudah banyak. Gak mungkin kamu selamat. Ingat, dengarkan baik-baik. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Tuhan membuat jalan di padang gurun dan membuat sungai-sungai di padang belantara. Satu yang gak mungkin terjadi kepada hidup saudaraku semua, karena Tuhan adalah juru selamat saudaraku. Jika saudaraku saat ini mengalami masalah, hutang mencekik leher, dan lain sebagainya, dengarkan baik-baik. Untuk itulah Tuhan Yesus lahir ke dunia, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Siap-siap saja. Tuhan akan membuat sungai-sungai di tengah masalah saudaraku. Dan saudaraku bisa minum, dan saudaraku bisa segar kembali. Haleluya! Sekian dulu renungan kita di pagi hari ini. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa bagi pembaca atau yang melihat video-video hamba-Mu saat ini. Mungkin saat ini ada yang mengalami duka cita, yang sangat larut dalam penderitaannya. Tuhan, biarlah mereka mengerti bahwa saat ini Engkau datang sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hamba berdoa bagi semua pendengar YouTube hamba-Mu ini, baik sekarang maupun nantinya. Hamba berdoa bagi mereka semuanya yang mengalami masalah, berbeban berat, letih, lemah, lesu. Bangkitkan iman mereka, bangkitkan sukacita mereka, karena Engkau telah membuat jalan yang baru bagi mereka. Bahwa Engkau menyertai beliau semua yang mendengarkan ini, baik dalam berjalan di tengah sungai yang arusnya deras, baik berjalan di tengah api, mereka semuanya tidak terbakar, semuanya menang. Karena Engkau memegang tangan kanan semua saudara-saudaraku di sini dan membawa mereka semua menuju kemenangan.
hamba berdoa bagi mereka semuanya. Biarlah firman kebenaran inilah yang direnungkan, bukan masalahnya yang direnungkan, tapi biarlah firman kebenaran ini yang direnungkan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran saudaraku semua yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Selamat berjuang bersama Kristus. Amin.